Tiga kamera ready. Kamera Gak apa-apa kok, bisa dikata aja. Pioner Entertainment Muslim. Entrepreneur. Loh, iya, manajemen dhisik. Entrepreneur. Aduh nih kalau boleh jujur gue sebenarnya nggak ngerti nih meeting ngomongin apaan. Tapi kalau gue lihat orang lain pada serius ya. Itu aku pasti nggak video kita kok Manajemen Pioner Entrepreneur Muslim. Halo Sobat Manajemen, hari ini kita kedatangan tamu dari duta segala duta, yaitu Kak Kawi. Iya, kalau duta segala duta tuh kayak ada gimana gitu ya, kayak masih banyak di atasnya gitu loh. Wih, merendah nih. Enggak. Pernah waktu dijejek. Waduh. Betul kenapa ya kok diundang ke sini gitu loh? soalnya kan duta segala duta ya, kayak populer gitu kan. Apalagi Mas Kamiti, wow banget sih. Ganteng juga, oh my god. Enggak sih, maksudnya kayak ya nggak apa-apa sih. Ini juga kan buat inspirasi teman-teman ya, nanti biar kayak duta itu banyak benefitnya gitu loh. Aku di sini diundang sebagai duta apa nih? Ada yang tahu nggak Mas Kamil di sini diundang jadi duta apa? Duta makan-makan. Waduh. Duta main-main. Duta keliling UIN. Duta keliling UIN. Aduh, gila banget sih. Di mana-mana pasti kan ada Mas Kamil. Di Instagram UIN ada Mas Kamil, Feby ada Mas Kamil. Semuanya ada Mas Kamil. Iya kan? Iya. Populer banget kan. Jadi yang benar itu Mas Kamil diundang jadi duta Afebis. Afebis. Mungkin banyak nggak tahu nggak sih masalah kan? Afebis. Masih kayak kurang Aku aja nggak tahu gitu. kalau Mas Kamil Afebis itu apa. Afebis. Boleh nggak dijelasin Iya. apa itu Afebis? Jadi duta Afebis itu gimana ya? Kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam satu Indonesia, FEBI PTKIN se-Indonesia itu punya asosiasi namanya Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan jadi itu kayak Afebis gitu kan. Nah, setiap tahunnya Afebis itu menyelenggarakan seperti perlombaan bagi mahasiswa-mahasiswa. Ada perlombaan kayak perlombaan stock lab, terus habis itu perpajakan, cerdas cermat, dan juga salah satunya itu duta mencari ikon setiap tahunnya menjadi ikon Afebis gitu loh. Apa? Connection HP. Iya, Kaitan tah? Apa? Kaitan. Siapa sih ngedit? Semangat. Nah, ngomong-ngomong soal duta Afebis nih, kira-kira gimana sih perjalanan Mas Kamil buat jadi duta Afebis? Sulit nggak, Mas? Dibilang sulit iya, karena kan dulu sebelumnya itu disuruh jadi duta Afebis itu karena sebenarnya bukan kemauan ya, kayak sebenarnya nggak mau. Dulu itu kayak tiba-tiba kayak ditelepon sama Pak Dekan. Iya, ditelepon sama Pak Dekan pas matkul, terus mohon ke lantai 6 ke ruang Bukalab gitu. Akhirnya ke ruangnya Bu Ajeng, terus Gimana tuh perasaannya kayak Mas Kamil awalnya? kayak dalam hati sih, oh mungkin disuruh ngapain gitu kan. Udah sering hubungi, jadi kayak oh ya paling disuruh ngapain. Saat masuk ruangan kok ada Pak Rum, ada Pak Toif, ada Bu Ajeng, ada Bu Ade, kok semua orang di situ ya gitu. Aku masuk bilang gini, Mil, ikut lomba duta Afebis ya gitu. Malah aku tertariknya itu lomba bisnis plan. Iya, sebenarnya bisnis plan pengennya ikutnya, kok disuruh ikut Afebis gitu. Akhirnya dengan segala pemikiran kayak aku bilang kayak maaf Pak, nggak bisa, karena menurut saya kayak catwalk belum bisa, terus habis itu pengetahuan tentang duta belum bisa. Ya mungkin kalau dipajang-pajang aja di Feby dan sebagainya kan udah biasa kan kita menjadi among tamu. Kalau berlomba seakan-akan kayak aduh gimana ya gitu kan. Terus habis itu tapi Pak Dekan bilang, oh ini bukan tawaran, ini suatu instruksi, jadi kamu harus bilang siap gitu. Jadi mau nggak mau harus dilakukan. Kan Awalnya Mas Kamil tertekan nggak ngelakuin itu? Iya, bener-bener tertekan. Mohon maaf Pak Dekan ya. Mohon maaf Pak Dekan, awal-awal tertekan. Awal-awal kan awal-awal. Sekarang nggak kan Mas Abi? Enjoy banget sih. Dulu itu awal-awal aku disuruh bikin video perkenalan, video profile. Itu kayak setengah-setengah gitu loh, karena dulu itu aku juga daftar beasiswa Bank Indonesia kan. Jadi membagi dua itu kayak bingung. Terus dulu awal-awal menjabat menjadi itu ya kan, ketua hima itu. Jadi kayak bingung gitu loh membaginya. Jadi kayak bagi waktunya 3 hal sekaligus kan, itu kayak aduh aku bingung iya nggak ya gitu. Akhirnya ya udah dilakukan. Alhamdulillahnya dibantu sama Bustanul juga kan, juga daftar. Tapi setiap universitas Islam UIN itu diambil cuma satu.
Satu orang satu aja. perwakilan satu perwakilan Keren, buat duta. Akhirnya dari aku sama Bustanul, alhamdulillah aku yang diberangkatkan, meskipun Bustanul nggak berangkat tapi Bustanul selalu bantu aku kayak cari sponsor buat baju, cari sponsor buat ini, jadi kayak luar biasa banget sih, saling support kan gitu. Keren berarti Mas Bustan. Terus akhirnya berangkat deh ke Kendari gitu. Itu tuh kira-kira soal transport nih, itu dibiayai sama fakultas? Full transport, hotel, makan, transport di sana semuanya full. Oh, berarti Mas Kamil tinggal nyiapin diri buat lomba. Bener, jadi kayak ya alhamdulillahnya ya, karena itu fun fact-nya kan aku ada kegiatan 3 hari di Pacet. Gitu 3 hari di Pacet itu pulang hari Minggu sore. Sebenarnya hari Jumatnya kita kan Jumat Sabtu Minggu di Pacet. Jumatnya udah tahu kalau aku lolos ke Kendari, tapi belum ada kepastian bahwasanya fakultas memberangkatkan atau tidak. Karena aku mencari kepastian kan. Akhirnya 3 hari ini aku bad mood nih kayak, iki aku diberangkat no gak sih kan? Waduh, kasihan banget. Kayak Kepastian, di ghosting guys. sama Iya, buat cewek-cewek di ghosting enak nggak? Sakit Nggak dong. enak. Sakit kan, bener. Bayangin 3 hari makan nggak enak, ya kan, tidur nggak tenang, menunggu Apa-apa kepastian. kalau kita kan di ghosting Pusing cowok nih. lah. Ya, Waduh, kalau kita kan di ghosting kalau cowok. di ghosting Rama, fakultas. kalau Di ghosting Rama fakultas. lebih penting kan. Tapi alhamdulillahnya hari Senin itu aku bilang ke Bu Ade kayak, Bu Ade ini kepastian gimana? Kalau memang iya, ya saya nggak usah mempersiapkan gitu kan. Iya. Karena kan kalau duta AFEBIS itu banyak ya kak. Sebenarnya FEBB di luar sana itu namanya pariwisata religi, ada perbankan syariah. Kan aku manajemen kan, manajemen bisnis, nggak ada manajemen syariahnya, Iya. gitu kan. Dan sedangkan kan UIN yang lain itu manajemen bisnis syariah. Jadi ada syariah-syariahnya nih. Oh, ada Islamnya gitu ya, Mas. Kita kan nggak ada ya, iya kan. Tapi Terus habis- rezeki Mas Kamil. aku bingung gitu kan harus mempersiapkan apa. Akhirnya hari Senin sore dikasih tahu disuruh ngumpulin KTP. Kok kayaknya mau dipesenin tiket nih gitu kan. Dibilangin bahasanya berangkat. Otomatis aku persiapannya hari Selasa aja. 1 hari persiapan. Oh, buat berangkat itu. Buat berangkat itu. aja nih. Hari Rabu jam 3 pagi Iya. sebelum subuh itu aku udah di bandara. Oh, Jadi aku persiapannya itu banyak banget. Sehari itu aku pinjem baju, nyewa baju, belajar make up. Parah gak sih belajar make up? Itu beneran belajar make up. Belajar make up harus tahu shading gini. Karena kalau di atas itu, di atas panggung ya, apalagi kalah sama cahaya. Iya. Wajah kita bakal kelihatan pucat. kumus-kumus gitu ya, Mas. Kumus-kumus banget sumpah. Aku diajarin sama temanku kayak, sebenarnya aku kan nggak punya namanya apa yang putih, blush on. bukan? Oh, Concealer. Nah, concealer. Concealer aku nggak tahu kan. Tapi temanku itu ada kayak apa ya? Foundation yang rada putih warnanya. Katanya ini bisa buat concealer gitu kan. Aku belajar caranya gimana. Iya, itu Kayak lucu biar banget. kelihatan gagah gitu ya di lihat Nggak banyak gagah orang. juga sih. Tapi awalannya kayak badut nggak Mas kalau Alhamdulillah temanku kayak badut. Masih lagi nggak berlebihan ya Mas ya. Lo nggak gitu kan? Nggak kan pertama kali gitu loh Mas. Pertama Pasti kali. kan Iya sih. wajahku kayak badut. Diajarin sama Oki sama VV itu 1 hari itu alhamdulillahnya hari Selasa nggak ada matkul kan. Mereka berdua rela berangkat ke Surabaya buat ngajarin aku make up. Mereka bawa peralatan make upnya dikasih buat aku buat berangkat ke sana kayak Keren mereka banget. berdua banget keren. berarti ya, teman-teman Iya, Kamil ini. banyak banget orang yang nge-support gitu loh kak. Terus habis itu dari dosen-dosen juga ngasih materi kayak dalam 1 hari itu aku harus belajar materi banyak banget kayak tentang ekonomi syariah, terus habis itu manajemen, operasional dan sebagainya. Kayak aku gimana ya pada saat itu kayak aku mikir kayak oh ya udahlah, yang penting aku masuk first cut, kayak aku masuk ke tahap selanjutnya gitu loh. Iya. Nggak saat dipajang aja gitu loh. Masuk tahap selanjutnya, at least aku masuk ke Q&A dan sebagainya gitu kan. Tapi ya gimana ya, persiapan itu banyak banget. Apa aja nih Mas persiapannya? Persiapan make up, baju, catwalk. Aku sehari itu belajar make up, belajar catwalk. Susah nggak Mas? Oh, berarti kalau belajar benar-benar disiapin tadi? dalam 1 hari doang. Satu hari. Jadi kayak Nggak kayak latihan gitu. satu Mas. hari jam 8 aku pulang langsung maghrib aku pulang nyewa baju sampai kos jam 8 aku packing sampai jam 11 kayaknya. Jam 11 baru tidur, jam 2 bangun, jam 2 ke bandara, jam 3 sampai bandara kita berangkat ke Kendari sampai Oh, berarti di sana. itu nggak sampai 1 hari Nggak loh. sampai 1 hari. Nggak ada istirahat. Nggak ada istirahat. Dan fun fact-nya itu kan gini ya, dosen-dosen itu berangkatnya hari Selasa. Jadi 5 mahasiswa FEB itu berangkat sendiri ke Sulawesi. Nggak ada yang mendampingi. Jadi kayak kita berangkat ke bandara sendiri, nggak ada dosen sama sekali. Tapi untungnya Bu Lintang sama Bu Adi selalu ngordinir di HP kayak Komunikasi. iya kayak tetap. nanti kalian harus turun di sini itu gini ya, nanti gini. Kan kita nggak tahu ya kayak transit, karena kita harus transit di Makassar, terus habis itu berangkat lagi ke Kendari. Jadi kita naik pesawat 2 kali ke Makassar, habis Makassar ke Kendari. Iya, sampai Kendari itu jam berapa ya? Jam zuhur lah, jam 12-an gitu. Terus di sana disediain penjemputan nggak Mas? Kira-kira? Awalnya dijemput jam 11 kayak, dijemput sampai hotel jam 12. Jam 12 itu sebenarnya jam 1 itu kita harus udah ada di dom, kayak aula buat lombanya itu.
Tapi kita kan belum makan kan, dari pagi belum makan, kita boleh makan dulu, siap-siap dulu. Sedangkan aku ke tempat aulanya itu telat. Nih tips buat duta-duta ya, kalau kalian telat atau apapun itu, kalian pede aja deh. Karena di sana kan mereka udah melingkar gini kan, kayak rapat gitu, kayak mereka udah siap-siap semua gini, pakai baju gitu. Aku enggak. Jadi kayak aku tahu nggak sih kayak celana jeansku yang besar itu, pakai celana hitamku yang tinggi, terus habis itu pakai outerku yang rada jeans, dalaman polo. Udah bayangin. Gimana Jadi aku, nih mentalnya? dalam-dalam Mas kayak Kamil? kok semua orang rapi ya gitu kan. Tinggal Mas Kamil doang. Kayak aku saltum deh gitu kan. Tapi di sini aku paling beda. Kayak aku paling beda pasti aku di notice gitu kan. Gimana caranya aku membawakan diri seorang duta meskipun bajuku nggak duta. Paham. Jadi itu gak sih, aku datang langsung kayak halo, perkenalkan nama kami nih, kayak aku dalam hatiku gini kayak aku ketemu ini cuma satu kali kok gitu kan, kayak nanti nggak ketemu lagi, jadi ya udah Pede aja pede gitu aja ya. wes. Iya, jadi mereka ada siapa yang mau belajar ini, saya belajar, aku belajar dan sebagainya. Karena aku nggak pernah ikut modeling ya. Di situ aku catwalk dan sebagainya. Pada nanya, kamu udah lama ya modeling gitu kan. Berbakat modeling. Sedangkan mereka itu udah dari agensi model. Mereka bilang, kamu udah lama ya modeling, jalan kamu bagus banget. Karena nggak mau kalah ya. Iya udah lama, udah 5 tahunan aku di modeling kan gitu. Padahal cuma satu hari. Bilangnya 5 tahunan. Ya aku mikirnya kayak ini beneran nggak sih gitu kan. Terus tapi ya gimana ya, meskipun bohong-bohong dikit kan, yang penting kan menambah value ya di situ ya. Terus gitu. Ya akhirnya kita pokoknya kan aku berangkat dari Surabaya jam 3 ya. Saya sampai sana jam segitu, jam 1 aku ke dom sampai maghrib balik ke hotel, isya balik lagi ke venue, terus habis itu langsung final itu. Jadi kayak sehari karantina, kita dikasih pembekalan, kayak cerdas cermat lah intinya. Kayak di sana kayak ada pertanyaan ini kita harus jawab, ada pertanyaan ini kita harus jawab, pertanyaan ini kita harus jawab gitu kan. Kita baru tahu tema finalnya itu maghrib pas kita mau berangkat ke hotel. Jadi kita hanya ada waktu 1 jam buat nyiapin speech. 1 jam buat nyiapin speech. 1 jam itu temanya ternyata apa? Ekonomi syariah. Waduh, beda menyimpang Anak banget. manajemen dikasih dikasih ekonomi Materi syariah. ekonomi syariah. Iya, bener-bener kayak- Sulit nih. Itu aku nggak tahu sih harus gimana. Terus aku balik lagi ke venue kan, masalahnya itu jempolku gak rotor ya. Oh, kena keringat gitu ya. Enggak, emang aku nggak bisa kan, kayak kan aku hanya belajar Cuman buat muka aja, kan. nggak leher. Aku tak kasih, tapi yang belakang nggak tak kasih. Terus Ada salah satu finalis bilang gini, Mas, itu jempolnya nggak rata. Enggak, itu belakangnya nggak rata. Kayak ini beneran tak gitu kan, kayak aku malu dan sebagainya kan, kayak aku udah nggak mood, aku belum tidur kan. Tidur jam berapa? Jam 11 sampai jam 2 pagi sampai siang sampai sore itu nggak tidur sama sekali kan. Akhirnya ya udahlah, aku lomba. Akhirnya kan kan nggak tahu ya lombanya itu, aku lupa, kayak parade terus kayak speech kita. Pokoknya intinya pakai bahasa Inggris deh. Kalian bisa bahasa Inggris pasti lolos tahap selanjutnya gitu. Tahap selanjutnya pakai bahasa Inggris. Karena aku masuk 10 besar. Iya. Masuk 10 besar itu kayak aku langsung kayak ya udahlah. Perasaannya Iya, gimana Pak. waktu udah masuk sebelum Kayak besar? nyangka juga sih. Sebenarnya nyangka sih. Nyangka Oh, sih. tadi aja Nyangka sih. Tapi karena ini kan lombanya ada fashion show-nya kan. Iya. Aku mikirnya kayak kalau fashion show seharusnya semua orang itu apa? Semua orang itu dinilai dari fashion show-nya, lebih ke fashion show-nya. Sedangkan bajuku biasa, terus itu orang-orang lain pakai baju yang luar biasa kayak. Aku mikir kayak, oh mungkin masuk 10 besar ada susah karena kan habis 10 besar baru pertanyaan. Kalau pertanyaan bisa aku makan. Kalau masalah catwalk dan sebagainya aku susah. Kayak habis masuk 10 besar kayak alhamdulillah gitu. Semua pertanyaan aku bakal makan. Sempet insecure nggak sih Mas? Kan waktu Mas Kamil masuk nih yang duduk bulat itu loh, itu kan semua pasang mata kan langsung ke Mas Kamil. Nah, sempet insecure nggak kayak lihat orang-orang rapi, kayak mikir nggak bakal ada di tahap sekarang? Sebenarnya ya tadi sih, sebenarnya aku dari awal aku mikir aku beda sendiri ya, kayak salah kostum. Tapi di sisi lain aku merasa kayak aku beda sendiri, otomatis aku gampang di notice. Nah sejak saat itu aku cari attention, cari perhatian dari semua orang kan. Ya harus caper kan, namanya duta kayak biar dilihat itu kan harus caper. Benar. Terus harus caper pas kompetisi, tapi nggak terlalu too much gitu loh. Harus caper. Orang-orang perhatiin aku, jadi kayak setiap gerak-gerik. Terus habis itu kayak kan fashion show ya, gimana caranya setiap gerakanku itu beda sama orang lain. Jadi kayak semua orang itu gayanya gini, aku harus beda nih. Kayak itu challenge banget sih. Akhirnya ya bisa 10 besar, alhamdulillah. Waktu gimana sih reaksinya fakultas waktu lihat Mas Kamil masuk 10 besar? Waktu itu aku kan belum juara ya, masih 10 besar.
itu langsung dibuatin video selamat masuk 10 besar. Oh, pernah lihat. Iya kan, pas aku flash itu kayak gitu kan ya. Oh, tahu-tahu Mas. Aku malu banget tuh gini kan. Ini aku belum juara tapi udah dikasih selamat masuk 10 besar. Tapi kan nggak apa-apa, Tapi itu banyak yang itu doain. apresiasi ya. Iya Karena Mas sih. Kamil mau ikut Duta AVB. Itu kan masih harus itu dulu kan apa? Q&A dulu kan. Like Q&A itu kayak rada susah menurut aku. 10 besar, habis 10 besar itu langsung ke final. 10 besar itu kita diberikan pertanyaan. Jadi nanti kayak menentukan juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 sama persahabatan apa dan sebagainya gitu loh. Gitu. Jadi ada pertanyaannya nanti kayak ekonomi syariah gitu loh. Nah, waktu Mas Kamil udah tahu bakal dapat materi ekonomi syariah, itu Mas Kamil langsung baca ulang nggak? Enggak, materi-materi aku udah ekonomi bilang syariah kayak itu? ya Allah aku pasrah dengan semua ini kayak. Nggak ada Tapi waktu. bisa jawab kan Mas? Bisa sih. Oh, alhamdulillah. Karena pertanyaannya sebenarnya susah kayak bagaimana perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dan bagaimana peran edukasi dalam perkembangan perekonomian Indonesia kayak ini dalam bahasa Inggris kayak orang nyatanya dalam bahasa Inggris aku jawab kayak in my opinion literacy is the key. With literacy we can increase everything like education pokoknya dan sebagainya. Kalau orang mau baca itu kan otomatis orangnya itu pasti berpendidikan ya, mau untuk belajar, mau untuk terdidik gitu kan. Nah kalau orang mau untuk terdidik pasti nanti kayak ekonomi di Indonesia itu naik dan sebagainya kan. Orang semakin tinggi tingkat literasinya itu orang akan semakin aware tentang oh perekonomian Indonesia itu seperti ini loh, kita harus melakukan seperti ini. We know how to do something gitu kok kalau kita tahu literasinya gitu sih. Jadi kayak pada saat itu nggak tahu kayak apa itu kasih kayak tiba-tiba kayak ada jalan. Nih. Iya, ada hidayah kayak ada jalan dari awal kayak seret buat jawab gitu loh. Dan itu kayak alhamdulillah gitu kan. Langsung ada aja gitu ya jawaban. Bener. Itu nggak tahu sih. Mungkin kalau sekarang aku dikasih pertanyaan nih, mungkin aku bingung jawabnya. Beneran. Kenapa itu Mas? Karena itu ekonomi syariah. Oh, bukan manajemen. Bukan manajemen dan aku nggak sempet baca ya. Aku pulang ke hotel 20 menit mandi-mandi cuma berapa menit balik lagi ke venue. Jam 8 udah mulai. Ngetik banget sih. Itu selesainya jam 2 malam. Malam jam 2 malam. Iya, sampai jam 2 malam. Perasaan waktu diumumin juara satunya itu gimana Mas? Sebenarnya belum diumumin. Besoknya itu penutupan semuanya. Kayak semuanya di venue hotel gede itu kan. Itu diumumin kan disatuin di situ semua kayak semua kontingen lomba di situ semua. Terus habis itu kayak pas awal aku dipanggil sama panitianya. Kak sini gitu. Aku dipanggil kan kita harus pakai baju pas duta kan. Gini, nanti kamu bantu opening dance sama tuan rumah ya. Aku bilang gini. Karena aku mikirnya aku tuh juara 3 loh. Ada yang bisa jawab pakai bahasa Arab bahasa Inggris, bayangin. Bahasa Arab bahasa Inggris dari Bone. Itu keren banget sih dia. Soalnya kan Islam ya Mas, jadi kayak bahasa Arab. Betul. Keren juga ya. Gimana ya aku insecure-nya aku pada saat itu gitu kan. Jadi kayak aku mikirnya, oh kayaknya aku juara 2 deh ini. Oh gitu kan, kayak oh, dia juara 1 kayaknya. Tuan rumahnya itu emang pintar dia. Habis itu pas diumumin Universitas Islam Negeri gitu kan. Itu perasaanku yang UIN itu yang bagus cuma aku. Bohong. Yang bener. Maaf ya bukan sombong, tapi emang bener kayak lihat pesaing yang bagus itu UIN pokoknya. Ya aku udah tahu kayak dari jawaban catwalk dan sebagainya kayak UIN yang paling unggul aku. Yang bagus itu kayak Bone, Kendari itu IAIN, belum UIN. Jadi kayak disebut UIN gitu kayak langsung pasti ya Mas. Padahal itu tingkat pressure tinggi banget loh. Karena apa? Cerdas cermat udah menang, Stock Lab udah menang, videografi udah menang. Tinggal aku. Sedangkan tiap hari pada kan tiap menit kayak pada kan Mil gimana hasilnya? Kayak aku pikir aduh yang penting 10 besar deh gitu kan. Kayak itu pressure sih buat aku. Itu kan Mas Kamil ini kan disuruh ya sama fakultas. Kira-kira kalau misalkan nih Mas, kalau nggak menang itu ada nggak perasaan kayak kecewa atau ngecewain takut ngecewain atau ngecewain fakultas? Pasti sih, apalagi kan aku berangkat ke sana nggak sendiri kan. Aku berangkat sama teman-teman semuanya pada juara semua, juara 2, juara 3, juara 2, juara 3. Sedangkan tinggal aku aja sendiri yang belum juara. Jadi aku mikir kayak ya udahlah 10 besar nggak apa-apa gitu kan. Awalnya saat aku masuk 10 besar pas mau pengumuman kok aku berharap besar gitu kayak minimal 3 besar lah gitu, dapat piala pulang gitu kan. Akhirnya pas dapat juara aku langsung merinding sebadan semua.
Aku akhirnya perjuangan 1 hari, meskipun 1 hari ya. Nggak sampai membuahkan hasil, guys. Itu 1 hari, aku perjuangan 1 hari dan sebagainya membuahkan hasil. Alhamdulillah. Tapi di sisi lain aku ketolak Bank Indonesia guys beasiswa. Tapi kan udah menang kan Mas. Jadi kayak Benar. adalah yang perlu dibanggain. Benar. Kalau aku nggak menang duta AVBIS nggak mungkin aku jadi duta AVBIS. Jangan, nggak jadi Gimana sih duta Mas segala duta. itu motivasi Mas Kamil biar buat- semangat gitu loh. Aku sih mikir gini ya, kayak orang tua kita udah kerja buat kita nyari uang, buat kita sekolah, buat kita kuliah, buat kita nuntut ilmu. Jadi ilmu itu nggak hanya datang dari kelas loh, ilmu itu bisa datang dari kegiatan, dari bergaul sama dosen, bantu dosen, meskipun nggak dibayar itu ilmu guys. Jadi ilmu itu datang dari semuanya. Kalau aku memberikan bapak ya, bapakku selalu bilang kalau disuruh dosen apapun, nggak dibayar pun nggak apa-apa. Karena itu tujuan orang tuaku nyuruh aku buat kuliah, kayak nyari ilmu sebanyak-banyaknya, kayak meskipun aku diajak kemana pun nggak dibayar, it's okay, kayak ya itulah ilmumu, kayak justru itu kamu mendapatkan suatu poin plus daripada teman-teman yang hanya di kelas. Kayak teman-teman belum tentu dapat privilege sana juga dibayar ya, kayak aku kadang-kadang ngeduta gitu kan nggak dibayar. Tapi kan aku bisa dapat privilege kayak kenal ini nih nambah relasi, kenal ini nambah relasi, tahu caranya manner yang bagus gitu kan. Itu ada mesti kayak ada plusnya lah. Jadi kayak gimana ya? Orang tua di rumah itu cari uang buat kita kuliah. Jadi kita harus juga berjuang buat nyenengin orang tua yang di rumah. Jangan hanya pulang pergi, nggak ada hasilnya. Gitu sih. Berarti kudu itu ya Mas, kudu banyak-banyak nambah relasi. Bener, nambah kegiatan, nambah lomba. Teman-teman berdua udah pernah lomba belum? Belum. Coba-coba deh kayak lomba karya tulis ilmiah, lomba-lomba gitu. Itu lumayan banget. Maksudnya kayak kalian bakal, kalau usahain offline ya, kalian bakal menemukan ternyata anak UNER itu gini loh caranya lomba. Anak ini tuh gini caranya lomba. Anak itu gini. Jadi kita dapat insight baru gitu loh. Nah, ngomong-ngomong soal UNER, soal UNESA, kita kan pasti adalah kayak insecure dikit gitu ya Mas. Nah, Mas Kamil pernah nggak insecure kayak sama anak universitas lain gitu? Pasti sih, karena kan aku dulu di Mandua Mojokerto itu satu circle itu kayak ada yang masuk UNER, itu sistem informasi UNER, Sasing UNED, terus habis itu teknik kimia ITS, matematika murni Undip. Kayak satu circle aku aja yang di UIN. Kayak bayangin kalau kita kumpul bareng kayak kamu apa gitu kan. Aku merasa cute gitu. Tapi belum tentu teman-teman yang di luar sana bisa ke Malaysia sama ke Thailand. Tahu. Gitu. Belum tentu teman-teman yang di sana bisa masuk IG universitasnya. Belum tentu bisa jadi duta AVBIS kan Mas. Nah, belum tentu bisa ke Sulawesi kan. Belum tentu dapat banyak relasi. Betul. Pengalaman yang banyak. Terus kemarin juga belum tentu bisa ketemu mahasiswa Australia sama Pak Rum kan. Nah, Itu takutnya. Boleh nggak sih kasih motivasi buat anak-anak luar sana yang kayak mungkin insecure karena universitas kita kalah sama universitas 10 besar yang ada di Indonesia. sebenarnya teman-teman, kalau kita bilang bahwasanya semua universitas sama, itu bohong, ya nggak sih? Kita nggak bisa bohong bahwasanya beda emang perlakuannya. Anak ini gitu kan beda ya, anak univ ini kita itu pasti beda. Kita nggak bisa bohong. Tapi kalau kita mengandalkan nama universitas kita, nggak ada value dalam diri kita, itu kan ya sia-sia gitu kan. Kita masuk UIN juga diseleksi, inputnya udah bagus kan, diseleksi. Di dalamnya harus ada proses yang maksimal. Ini kata Pak Udin ya. Harus ada proses yang maksimal. Input maksimal, proses maksimal. Otomatis outputnya juga maksimal. Jadi kayak kalau dalam proses itu kita nggak maksimal, kita cuma ya biasa-biasa aja. Biar nggak jadi sampah ya Mas, kata Pak Udin. Betul, nggak jadi sampah. Jadi kayak kayak gimana ya? Kalau orang tua bilang S1 di usiamu nggak datang 2 kali. Jadi manfaatin. Kayak kamu nanti bisa S1 lagi, tapi nggak mungkin bisa kayak masa ini. Jadi kayak kamu sekarang masih bisa buat ikutan exchange, kamu sekarang masih bisa buat jadi apa. Tapi nanti kalau kamu udah S1 lagi atau S2, kamu nggak bakal bisa mendapatkan atmosfer atau vibes yang sama kayak S1 sekarang. Gitu sih. Jadi kayak ambil kesempatan kalian sekarang juga sih. Sebelum ketinggalan ya Mas. Bener. Terlambat kalian. Ngomong-ngomong soal orang tua nih Mas, gimana perasaan orang tua Mas Kamil waktu tahu Mas Kamil juara di duta AVBIS itu? Orang tua langsung
nge-video call, kan aku nggak bisa video call kan, Yes. langsung video call aku angkat kayak orang tua kayak alhamdulillah juara gitu kan, kayak ya nangis ya pasti nangis sampai itu kayak Nggak nyangka nggak ya, nyangka, Mas. iya karena kan dari awalnya digantung, di ghosting, nggak ada kepastian Iya. buat berangkat, terus Hamin satu langsung Semuanya siap-siap bingung. Mm-mm. Jadi kayak saat itu kayak meskipun mungkin dari apa namanya konten-konten lain kayak apa pesaing-pesaing lain mungkin persiapannya udah 1 bulan udah gitu kan. Tapi mungkin beda kali ya. Mungkin nangisnya mereka nangis 1 bulan, kalau nangisnya aku nangis sehari. Perjuangan nggak ada tidur, nggak ada gitu. Akhirnya Perjuangan nyari terbayarkan. baju, belajar Benar. make up, belajar catwalk Semuanya, itu ya ya Mas. ampun. Benar. Semuanya terbayar Bayar. dalam 1 hari itu. Nggak sia-sia. Bener banget sih kayak. Itu momen yang nggak mungkin aku lupakan dalam hidupku sih kayak. Itu gimana ya, membangun candi dalam 1 malam gitu. Oh. Pernah nggak sih Mas kayak ngeluh soal apa yang Mas Kamil jalanin saat ini? Oh selalu. Kan kayak warongan gitu kan Mas pastinya. Bener, kayak hari ini pun aku habis dari Duta Winsa, ada sport center, aku langsung ke sini gitu. Karena ada 3 lagi kayak aku harus kemana lagi gitu. Sebenarnya aku ngeluh kalau aku bilang sama orang tua aku selalu curhat sama orang tua kan, kayak sama bapak kayak, aku pugel pak gitu kan, aku pugel kayak orang tua aku bilang gini, kan iki sing sampean cari. Kan iki sing sampean cari dari awal, menjadi mahasiswa yang aktif, menjadi mahasiswa yang berprestasi, menjadi mahasiswa yang dekat dengan dosen, banyak relasi. Ya ini konsekuensinya. Gitu. Tapi daripada capek nggak ngapa-ngapain, daripada capek nggak ngapa-ngapain, lebih baik capek aku buat ngebuang waktuku demi kayak kegiatan gitu loh. Biar membawakan hasil ya Mas. Meskipun harus balance sama dolen juga ya, wajib dolen, harus Biar nggak dolen. stres. Nggak stres, secapek-capek apapun, Mental itu harus jaga. secapek-capek apapun aku jam 5 pulang, aku sampai di kos maghrib, berangkat lagi nyusul temenku, pulang jam 12, jam 1. Itu teman-teman di backstage tahu ini aku ajak main soalnya. Nah, keren ya orang tuanya Mas Kamil itu bener-bener ngasih restu Peran banget. orang tuanya Mas Kamil Berarti sangat di keren banget. balik itu semua kan pasti ada restu dari orang tua kan. Kenapa Mas Kamil sampai bisa ada di titik ini? Keren. Kalau aku sih. kayak lagi capek gitu ya, kayak capek di organisasi, capek di apapun, aku sebenarnya orang tua kayak, aku capek ya, kayak aku gini ada orang nggak suka, aku gini kok ada orang nentang dan sebagainya. Orang tuh selalu bilang kayak, yaitu belajar dalam kehidupan gitu loh, kayak kita nggak pernah tahu nanti kita pas kehidupan, pas kerja, pas kita berumah tangga, bermasyarakat, kita nggak tahu loh, kita bahkan nyapu aja kadang-kadang salah. iya salah gitu kan, kayak terus habis itu nebang pohon dianggap salah gitu kan. Itu belajar untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan yang akan datang gitu sih, kayak aku mikir oh yaudah ini baru preparing myself. Berarti gitu. masih belum seberapa ya Mas. Belum seberapa. Ini mau gimana ya, sebenarnya tekanan di fakultas juga banyak. Mau nyerah nggak Mas awalnya, kayak ada gak niatan aku pengen nyerah aja nggak mau lanjutin apa? Kayak sempat kepikiran kayak pikiran. nggak ngerespon fakultas sama sekali Benar. waktu di chat atau diapain gitu Mas. Nggak pernah sih, kayak karena gimana ya, fakultas baik banget sama aku, jadi kayak Kudu ngasih feedback yang feedback baik yang juga. banyak juga. Terus Pak Dekan baik banget sama aku, Pak Rum, Pak Latoif, Bu Musfikoh, Bu Aslam, Kak Prodi, Sekprodi, semuanya Prodi termasuk Bu Desi dan juga Pak Udin itu juga support banget sih. Buat ngecewain itu kayak langsung mikir 2 kali gitu ya Mas. Kayak mereka udah baik, masa aku harus ngasih hasil yang buruk ke mereka. Kayak kemarin itu kayak itu ya, salah satu dosen nyuruh aku kayak, tolong ya buatin narasi acara kita kemarin, ya harus dari awal sampai akhir 3 hari. Sedangkan aku pulang ke Mojokerto, di Mojokerto itu ada kegiatan di rumah sampai malam. Aku malam harus ngerjain itu, tidur jam 1 aku baru kirim ke orangnya kayak. Ya udah gitu terus. Aku pulang pun gak istirahat, jadi kayak laptop kebuka dan sebagainya. Mungkin teman-teman ngeliatnya aku di Instagram kayak oh enak ya gitu gitu. Padahal di balik layar itu kayak aduh gimana ini ya gitu. Sambil ya Allah gitu ya Mas. Tapi aku mikir kayak demi nanti nyusul anak pakai Pajero gitu kan. Mini Cooper, salah Mini satu Cooper. motivasi Pajero itu. Bayangin nganterin anak ke SD pakai Mini Cooper. Nanti jangan lupa ya beli chat time gitu. Kalau ditanyain dijemput pakai apa nih Pajero gitu ya Mas. Aduh. Yang bener. Hah? Pakai Mini Cooper. Oke, amin. Amin. Semoga aja nanti di manajemen banyak duta-duta selanjutnya kan. Amin. Di manajemen juga banyak duta kan, banyak. Bakal ada duta Febi kan Kalau ya, duta Mas? Febi ya, kemarin yang menang manajemen lagi. Wih, duta UMKM juga Manajemen lagi. yang winner yang duta Iya. Febi kan, keren. Waktu itu kayak
buat teman-teman manajemen langsung daftar duta sekarang juga ya. Nggak perlu takut ya Mas. Nggak ya, perlu soal takut. Nggak bakal susah kan Mas. Kita harus soal-soalnya cari itu. relasi. Nggak bakal Banyak-banyak. susah. Yang penting duta itu sebenarnya kayak kalian tahu cara membawakan diri. Terus habis itu kayak yang paling fatal itu interview gini. Itu udah mannernya udah nggak bisa dilihat. Kayak itu tips ya, kayak interview harus tegak, terus habis itu jawabnya boleh tegas. sendiri. Iya, terus habis itu kayak tatap orangnya, tatap yang interview, tatap aja yang interview. Kayak oh ya gini tegas. Kalau jawabnya nggak tahu ya gitu ya, langsung coret gitu. Udah Langsung skip. otomatis. Iya. Gitu. Jadi itu salah satu tips aku bocorin nanti buat Nah, teman-teman. Duta AVBIS itu ada kayak open recruitment-nya nggak sih Mas? Kira-kira. Sebenarnya rekrutmennya itu dari kampusnya masing-masing. Oh, ya. jadi Oh, berarti- rekomendasi. Iya, fakultasnya itu yang ngasih perwakilan orang. Betul. gitu kan, Mas. Jadi kalau memang ada duta di fakultasnya, jadi itu bisa dikirimkan. Oh, berarti jadi duta AVB itu bisa jadiin kita buat jadi duta AVB Betul. ya Mas. Kayaknya tahun ini kayaknya di Sulawesi lagi deh. Oh. Kalau pengen duta FEBIS, langsung aja daftar duta FEBIS. Biar dilirik Iya. sama Pak Deka. Bener. Karena gimana ya, kalian juara satu di sini belum nanti diberangkatkan loh, belum tentu diberangkatkan loh. Kita nanti akan ada seleksi lagi, digodok lagi siapa yang paling cocok, proporsional, nanti yang kayaknya yang kurang lebih bisa bahasa Inggris lah ya, dikit-dikit. Nanti kita akan bisa bantu lah gitu untuk membekali mereka. Karena kan udah ada pengalaman sebelumnya kan. Nah, Mas Kamil ngomong-ngomong soal bahasa Inggris nih. Mas Kamil belajar dari kapan sih bahasa Inggris itu? Kayak mau ada niatan buat Iya. mempelajari bahasa Inggris. Kelas 1 SMP. Itu langsung Ada belum wajib les gitu ya, Mas? atau Enggak, apa aku gitu? gak pernah les. Aku dulu itu deket sama guru gue SMP, MTS Oh, nggak boleh ya. gitu. Aku bangga menjadi anak Oh. madrasah. Waduh, MTS, MTS. iya MTS. Kemenak kan, Kemenak Pride. Kita win Kemenak. Iya kan. Terus habis itu aku dulu deket sama guruku MTS, guru bahasa Inggris. Akhirnya orangnya tuh selalu bicara bahasa Inggris gitu loh. Sedangkan aku kelas 1 MTS dulu bahasa Arab banget. Sampai pernah alhamdulillah juara 3 pidato bahasa Arab se-Jawa Timur gitu-gitu. Mulai dari kecil udah berprestasi. Iya, dari TK. Ikut Wih, lomba berarti dari ya. lahir kayaknya. Dari lahir langsung assalamualaikum. Berarti Juara nih. buat mental buat lomba itu kayak udah tertata gitu Iya. ya, udah Iya. nggak takut lah. Kalau lahir menjadi duta, abis brojol langsung gini. Kamil Mojokerto. Kayak gitu ya Mas. Iya. Lahir wis. Tapi kalau masalah bahasa Inggris, balik topik. Bahasa Inggris ya. Aku awalnya itu sih, terus habis itu kayak akhirnya kelas 2 aku pidato bahasa Inggris, alhamdulillah juara harapan 1 tingkat provinsi juga. Terus habis itu ikut bahasa Inggris dai. Akhirnya masuk ke Mandua Mojokerto, deket lagi sama guru bahasa Inggris, akhirnya diterus-terusin bahasa Inggrisnya sampai harapan 2 tingkat nasional. Terus habis itu juara 1 tingkat kabupaten, top 10 tingkat provinsi, harapan 2 tingkat nasional. Udah kayak kalau bahasa Inggris kayak seneng gitu loh. Akhirnya masuk UIN dulu awalnya struggle ya. Iya. Gak semua, bahkan jarang banget orang bisa bahasa Inggris, ya kan? Jarang banget orang bisa bahasa Inggris, terutama di lingkungan saya ya mungkin. Kalau nggak tahu kan lingkungan mereka nggak tahu. Di lingkungan saya jarang banget ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi kayak kita bingung gitu kan, maksudnya kayak harus gimana strugglingnya. Terus alhamdulillah deket sama dosen-dosen, alhamdulillah dibantu buat bicara-bicara bahasa Inggris. Iya, akhirnya lama-lama juga kayak ya udah Biasa kebiasa ya, ya, harus lancar. dibiasakan, betul. Terutama ya alhamdulillah deket sama Pak Rum, itu dijak ngomong terus sama bahasa Inggris. Iya, itu Emang kita harus deket sama Pak Rum sih. juga berarti ya. harus deket sama Pak Rum. Jadi kalian harus daftar di media biar Di media apa dulu nih? di media semuanya. Kan nanti kalau apa-apa di media prodi itu lapor ke Pak Rum. Organisasi juga bakal deket sama Pak Rum. Iya kan Mas, kayak Hima, kemahasiswaan, Dema, Sema. betul. Pokoknya aktif aja organisasi, ikut duta. Daftar duta jangan lupa Duta, guys. guys. Betul, gitu teman-teman. Jadi Terus apa mana ya? enggak apa. Iki bisa di-cut iki sing edit kan dibela. Tahan ya Bel. Nah, yang terakhir nih Mas, ada nggak sih kayak omongan yang bikin Mas Kamil bener-bener kayak down banget gitu? Kalau omongan sih nggak ada ya, selama ini nggak ada. Tapi kayak ada sih ada. Tapi bukan ke aku kan ya sempet lah gitu. Kayak ada kayak ini kepanitiaan tolol gitu kan. Sedangkan itu aku berjuang banget buat itu gitu kan. Aku rela melakukan itu. Aku meninggalkan tawaran Pak Rum ke Australia, berangkat ke Australia. Aku meninggalkan itu offering Pak Rum ke mana dulu?
apa conference ke New York, luring, itu kayak aku mesti kayak aku udah merelakan semuanya demi ini udah maksimal banget, tapi dikatain kepanitiaan tolol kayak itu sakit banget kayak itu sakit banget sih kayak pengorbananku di belakang itu kayak aku mengorbankan semuanya loh. Mungkin kalian cuma mengorbankan waktu nggak kerja, mungkin mengorbankan waktu nggak ketemu sama keluarga, tapi aku mengorbankan waktu kesempatanku buat keluar negeri gitu kan. Demi kepanitiaan. Iya kepanitiaan ini bilang kepanitiaan tolol kayak itu, tapi nggak apa-apa, itu motivasi aku dan aku juga tetap buat terus tetap maju memperbaiki diri kan, kayak oh mungkin ada yang salah nih dan sebagainya, itu diomongin nggak apa-apa, semua itu ya bisa dibicarakan lah. Plus minusnya. Betul, setiap omongan nggak enak itu jangan dibuat seperti pressure ya, tapi motivasi aja gitu sih, buat tambah maju. Meskipun di belakang aku juga capek biar yang bilang kayak gitu tambah panas nggak sih Mas? Aku kadang-kadang gini kan, orang yang ngehina aku sekarang jadi apa sih gitu, dia apa sih gitu lah. Duta misalnya ya. Duta nih bos gitu kan. Senggol dong. Iya kan. Terus habis itu kayak sekarang dulu yang ngehina aku gini-gini tuh sekarang kemana sih gitu kan. Ya udah terserah mereka kan. Sekarang kita buktikan aja gitu loh. In the end of the day nanti bisa nggak sih nanti menjadi yang terbaik gitu loh. Ya itu sih. Kayak ya udah buktikan aja. Tak buktikan namakan. Oke Mas Kamil, terima kasih banyak karena udah menyempatkan waktunya nih untuk datang ke sini, rela ninggalin yang di sana buat kesini, buat ikut podcast ini. Dan kebetulan banyak banget kan yang kita ambil dari podcast ini ya, soal gimana caranya jadi duta AVEBIS, terus perjalanan Mas Kamil buat jadi duta AVEBIS, motivasinya juga ada, terus pokoknya apapun ada di sini ya soal duta AVEBIS itu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube Manajemen UIN Sunan Ampel Surabaya. Jangan lewatkan episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.